Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada video kali ini adalah tugas tentang demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu praktik coaching supervisi akademik yang saya laksanakan dengan teman satu kelompok dari CGP yang lain. Untuk selanjutnya, Bapak guru hebat yang ada di Indonesia, pada praktek coaching yang saya laksanakan di sini, saya Junaidi SPD sebagai observer, kemudian Ibu Alifa Nurhum SPD sebagai coach, dan selanjutnya Ibu SPD sebagai coachee. Untuk tujuan pembelajaran khusus dari praktek coaching ini adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak yang lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada kondisi pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Nah, berikut adalah praktik coaching yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu Lima. Waalaikumsalam, Pak Jun. Gimana kabarnya, Bu Lima? Alhamdulillah, sehat Pak Jun. Iya. Pak Jun bagaimana nih? Alhamdulillah baik juga, Bu. Iya, silakan ini Pak Jun. Oke. Silakan duduk. Baik Bu Lima, seperti janji minggu kita kemarin ya. Iya. Saya hampir lupa, Bu Lima. Iya. Jadi kemarin kita sudah punya janjian untuk melaksanakan observasi dari Bu Alifa. Betul ya, Bu Alifa ya? Iya, betul Pak Jun. Ya, jadi sesuai permintaan Bu Alifa, kemarin nanti saya akan menjadi observer Bu Alifa ya, Iya, baik. yang jenengan laksanakan dengan coaching. Iya, siap. Tapi sebelumnya saya akan beberapa hal yang ingin saya bicarakan dulu Bu Alifa. Baik, Bapak. Ya. Jadi Bu Alifa nanti pada saat kelas coaching nanti saya akan memperhatikan ya, interaksi yang terjalin antara coach dengan coaching. Kemudian saya akan juga akan mengamati Bu untuk menilai. Jadi sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Gitu Bu. Iya, baik Bapak. Jadi nanti saya bisa melakukan perbaikan pada kegiatan coaching saya berikutnya setelah Bapak melaksanakan observasi kepada saya, Bapak. Bagus sekali Bu ya. Iya. Jadi selanjutnya juga ada penilaian Bu ya. Jadi nanti ada baik, yang pertama sangat baik, baik, kurang baik, dan cukup baik. Jadi dan juga kompetensi nanti ada tiga yang saya akan nilai. Yang pertama nanti kompetensi mendengarkan aktif, kemudian yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga adalah memberdayakan coaching. Nah, sebelum proses ini saya tanyakan, kemudian dalam proses ini mungkin kompetensi apa yang ingin jenengan capai Bu Alifa? Jadi ada 3 kompetensi Bapak yang ingin saya kembangkan, yaitu kompetensi mendengarkan aktif, kemudian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian yang ketiga yaitu kompetensi memberdayakan coach saya, Bapak. Iya. Jadi dari ketiga itu Bu Alifa, mungkin ada yang lebih spesifik yang ingin jenengan kembangkan itu yang mana Bu? Iya, jadi dari 3 kompetensi tadi Bapak, saya ingin mengembangkan satu kompetensi yang lebih spesifik Bapak, yaitu kompetensi memberdayakan coach saya pada saat kegiatan proses coaching Bapak. Iya. Bagus sekali Bu. Kemudian untuk mengembangkan itu apa indikator ya pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Alifa? Jadi dari kompetensi tadi ya Bapak ya, Iya. jadi saya pengen memberdayakan coach saya sehingga coach saya ini bisa memunculkan ide-ide yang luar biasa yang nantinya ide-ide tadi bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh coach saya sendiri pada saat kegiatan coaching Bapak. Oh baik, sangat bagus ya Bu Alifa. Selamat menjalankan proses coaching. Semoga dalam proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar. Kemudian apa yang ingin dikembangkan mudah-mudahan tercapai. Siap Bapak, terima kasih Bapak. Iya Bu, terima kasih, selamat menjalankan Bu. Siap. Monggo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kira. Iya, gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Iya. Bu Kira, siang ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Karena kita terbatas sama waktu, coaching kita siang ini dilaksanakan apa namanya ya, sebentar aja, tidak lama ya, kurang lebih 10 sampai 15 menit itu ya Bu ya. Ini apa nih yang mau diobrolkan siang hari ini? Bu Alifa, saya kok ini kesehatan ibu itu tidak semangat dalam
obrolkan atau dikoachingkan siang ini adalah terkait dengan turunnya motivasi siswa dalam pembelajaran matematika ya Bu ya. Karena siswa itu kurang antusias, kemudian juga dalam kaitannya dengan pemberian tugas ternyata masih banyak dijumpai siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Iya, kira-kira gambaran ideal siswa itu menurut panjenengan itu yang seperti apa itu? Pembelajaran itu anak-anak agak dekat tapi semangat. Jadi kelihatan antusias dengan pembelajaran saya. Selain itu ketika saya memberikan tugas itu anak-anak mengerjakan dengan baik. Nanti saya berharap itu 90% dari murid saya membuat tugas dan bisa menyelesaikan dengan baik dari tugas-tugas tersebut. Iya, baik. Jadi panjenengan inginnya pada pembelajaran matematika ini siswa panjenengan itu antusias mengikuti pembelajaran, mereka semangat, kemudian juga senang, kemudian juga gembira. Yang kedua juga pada saat panjenengan memberikan tugas kepada siswa panjenengan, mereka mengerjakan tugas serta mengumpulkannya tepat waktu. Gitu ya Bu ya. Iya. Kira-kira apa nih yang menjadi penyebab dari menurunnya motivasi belajar siswa panjenengan terutama pada pembelajaran matematika itu? Iya. Jadi saya itu dalam mengajar itu monoton, membosankan mungkin bagi anak-anak itu karena saya tidak menggunakan alat peraga saya ini mengajar saya jelaskan di papan tulis begitu saja. Jadi dalam pembelajaran itu saya tidak memasukkan alat peraga juga. Saya juga tidak menggunakan sumber belajar yang ini Bu beragam. Mungkin anak-anak jadi bosan begini Bu. Oke. Penyebabnya ada dua ya Bu ya. Yang pertama yaitu monoton dalam pembelajaran karena tidak menggunakan alat peraga. Kemudian yang kedua terkait sumber belajar ya Bu ya. Oke. Kaitannya dengan kegiatan pembelajaran yang monoton itu. Pengennya Ibu yang seperti apa kalau dalam kegiatan pembelajaran itu supaya anak-anak itu tertarik, supaya tidak monoton Ibu? Yang seperti apa itu? Seharusnya ini saya dalam pembelajaran saya mengemas menjadi pembelajaran yang menarik dan asik itu ya bagi anak-anak. Rencananya saya begitu Bu. Iya. Kemudian alat peraganya Ibu, alat peraganya yang seperti apa itu yang nanti akan menggunakan diinginkan? alat peraga yang anak-anak nanti juga tertarik. Maksudnya kalau nanti saya membuat ini materi yang luas ini kita harus temukan nanti saya akan menggunakan alat peraga anak-anak saya suruh buat jari-jari dulu. Iya. Nanti kemudian menjadi bangun ruang baru nanti saya mencari rumus luas permukaan bangun ruang. Iya, begitu. Iya, oke. Jadi bisa memanfaatkan alat peraga supaya anak-anak itu lebih antusias, lebih tertarik dalam pembelajaran begitu ya Bu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sumber belajar itu. Sumber belajar apa yang selama ini Ibu gunakan pada saat pembelajaran ini? Saat ini saya belum menggunakan itu buku teksnya. Anak-anak pinjam dari buku itu saja buat itu. Iya. Belum menggunakan buku belajar yang lain. Nah, rencana itu apa nih kaitannya dengan sumber belajar? Apa yang ingin panjenengan gunakan untuk menarik motivasi siswa nih Bu? Ini saya berencana mau menggunakan ini. Saya akan ingin membuat video-video ini untuk mendukung nanti pembelajaran ini. Juga akan menggunakan ini nanti sumber belajar yang dari YouTube. Juga nanti anak-anak saya suruh mencari sumber belajar yang ada di internet itu Bu. Dari artikel-artikel ilmiah yang itu. Langkah apa yang akan Ibu tempuh untuk membangkitkan siswa ini supaya siswa giat untuk mencari video-video lewat YouTube? Langkah Ibu apa Bu? Ya, nanti saya akan ini anak-anak saya ajak untuk anak-anak nanti saya share dulu ya Bu. Materi saya di grup orang tua. Nanti anak-anak malam juga saya suruh itu Bu mencari dulu di internet sebelum besok saya praktek dengan pembelajaran. Iya. Oke, baik Ibu. Terkait dengan tadi obrolan kita untuk memunculkan motivasi serta minat belajar siswa khususnya di pembelajaran matematika ini, rencana aksi apa yang akan Ibu terapkan, akan Ibu munculkan
untuk membangkitkan motivasi atau minat belajar siswa pada pembelajaran matematika Ibu? Iya Bu, nanti saya berencana ketika pembelajaran matematika saya akan membuat RPP yang ada alat peraga, juga sumber-sumber belajar ya Bu, yang beragam biar anak-anak nanti tertarik dulu dalam pembelajaran saya. Selain itu saya akan ini Bu, merencanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, Jadi kemudian dalam memberikan tugas pada anak-anak, saya sesuaikan dengan minat dan bakat mereka Bu, biar mereka merasa nyaman dalam mengerjakan tugas dan tidak terbebani dengan tugas yang saya berikan. Itu Bu Alif. Kemudian itu tadi terkait dengan RPP ya Bu ya. Jadi panjenengan berusaha untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu ya. Jadi dengan membuat RPP yang berdiferensiasi itu panjenengan bisa mewadahi semua kompetensi serta keunikan yang dimiliki oleh siswa panjenengan supaya siswa panjenengan itu nanti bisa tertarik pada saat mengikuti pembelajaran matematika yang dilaksanakan di kelas gitu ya Bu ya. Kemudian untuk menambah motivasi siswa, sumber belajar yang seperti apa Bu yang panjenengan bisa sisipkan di RPP berdiferensiasi panjenengan Bu? Ya nanti saya ini Bu memberikan video pembelajaran yang menarik. Nanti juga di dalam pembelajaran akan saya selipi game gitu biar anak-anak juga asik gitu dalam pembelajaran. Ketika dia jenuh itu akan saya adakan permainan gitu biar memberikan fresh pada anak-anak. Iya baik. Jadi juga menyelipkan ini ya Bu ya, sumber belajar yang bisa membangkitkan motivasi, kemudian juga semangat anak ketika mengikuti pembelajaran matematika gitu ya Bu ya. Kemudian juga menyelipkan game-game permainan yang disukai anak sehingga anak-anak itu lebih semangat lagi pada saat mengikuti pembelajaran matematika gitu ya Bu ya. Kemudian gamenya nih Bu, game yang seperti apa yang mau diterapkan Bu? Anak-anak biasanya yang disukai anak-anak. Iya. Yang kekinian nanti saya akan melakukan observasi dulu pada anak-anak. Saya tanya nanti anak-anak yang suka apa nanti biar saya bisa mempersiapkan. Saya dari rumah gitu. Saya putarkan di sekolah nanti di pembelajaran. Jadi tetap ini ya bertanya kepada siswa game yang seperti apa yang nanti ya disukai sehingga anak-anak pada saat mengerjakan game atau memutarkan game ini tadi anak-anak tidak kesulitan gitu ya, ada muncul semangat dalam dirinya sendiri. Kemudian Ibu siapa nih yang akan dilibatkan dalam rencana aksi yang akan panjenengan lakukan untuk memunculkan atau menumbuhkan minat belajar siswa matematika pada kelas Ibu? Iya, nanti saya juga akan berkolaborasi ya Bu. Yang pertama dengan Ibu Kepala Sekolah ya Bu, saya akan ini membicarakan permasalahan saya dengan Ibu Kepala Sekolah. Terus saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman saya Bu untuk membantu saya nanti dalam ini persiapan saya dalam pembelajaran. Selain itu juga dengan ini Bapak Penjaga untuk mempersiapkan alat-alat saya dalam pembelajaran matematika nanti Bu. Ada lagi mungkin kalau di rumah dengan siapa ya? Saya kan dengan WhatsApp ya Bu Arifah. Nanti saya akan share dulu materi saya di grup WhatsApp. Terus ini saya minta bantuan orang tua untuk mengawasi anak-anak supaya dia membuka materi saya dulu di grup WhatsApp itu ya Bu, untuk dipelajari dulu sebelum paginya saya memberikan pembelajaran di sekolah. Iya. Jadi ada 4 pihak yang dilibatkan dalam upaya untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa supaya lebih tertarik dalam pembelajaran matematika. Jadi ada kepala sekolah, jadi Ibu selalu akan mengkomunikasikan tentang progres siswa panjenengan dalam pembelajaran matematika di kelas, gitu ya Bu ya. Kemudian juga dengan rekan sejawat dengan berbagi praktik baik, sharing tentang metode pembelajaran yang pas diterapkan untuk materi bangun ruang misalnya. Kemudian juga berkolaborasi dengan penjaga sekolah yang akan membantu Ibu dalam memasangkan LCD atau yang lain seperti itu ya Bu. Dan juga memanfaatkan grup WhatsApp yang ada di kelas gitu ya. Jadi tujuan grup WhatsApp ini adalah untuk
memonitor, juga mengkomunikasikan kegiatan siswa yang di rumah, sehingga orang tua juga bisa ikut membantu, memantau supaya anaknya ini disiplin dalam mengerjakan tugas, kemudian juga selalu antusias, selalu semangat, termotivasi pada saat melaksanakan atau mengikuti pembelajaran matematika yang ada di kelas, begitu ya Ibu ya? Oke, nah Ibu dari rencana aksi yang sudah Ibu utarakan tadi, kapan nih mulai dilaksanakan Ibu? Ya, ini saya rencana 3 hari setelah ini pelajaran matematika nanti saya langsung mempraktekkan tadi yang sudah saya sharingkan sama Bu Alifa. Iya, di 3 hari ke depan ya ada pelajaran matematika. Berarti langkah yang dilakukan akan Ibu yang pertama kali akan membuat RPP Bu Alifa yang ada alat peraga, juga sumber belajar yang beragam Bu Alifa. Biar nanti anak-anak ketika ini mau menerima materi dari saya ini tidak bingung ya Bu Alifa. Kalau saya menggunakan buku teks saja anak-anak kurang menguasai. Jadi saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam tadi, juga saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu Alifa. Biar anak-anak mau mengerjakan tugas itu tidak merasa berat dan terbebani. Jadi dia mengerjakan tugas itu juga sesuai dengan minat dan bakat anak-anak. Baik, jadi Ibu akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Jadi di langkah awal di 3 hari ke depan dengan membuat RPP berdiferensiasi tadi diharapkan mampu membangkitkan semangat siswa ketika belajar matematika. Gitu ya Bu ya. Oke, Bu Mira, kegiatan coaching kita pada siang hari ini cukup menarik. Jadi Ibu sudah memaparkan apa permasalahan Ibu, kemudian Ibu juga sudah bisa memunculkan solusi atas permasalahan Ibu melalui kegiatan coaching kita hari ini ya Bu ya. Nah, gimana nih perasaan Ibu siang hari ini setelah melaksanakan coaching Ibu? Ya, saya rasa lega ya Bu Alifa. Tadinya saya juga bingung dengan murid-murid saya kok tidak semangat, tidak mengerjakan tugas. Saya bersama Bu Alifa jadi terasa lega Bu, ada solusi dari masalah yang tadi saya hadapi. Sekarang sudah saya dapat solusi lebih fresh ya Bu ya. Oke. Baik Ibu, karena kita terpacu oleh waktu kita cuma sebentar, jadi saya berharap apa yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa dilaksanakan dalam 3 hari ke depan. Ibu bisa membuat RPP berdiferensiasi, kemudian bisa diterapkan pada siswa Ibu di kelas sehingga bisa menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kemudian Ibu juga bisa menjalin kolaborasi, komunikasi dengan Ibu kepala sekolah tadi ya, kemudian dengan rekan sejawat, dengan penjaga sekolah, juga dengan orang tua yang bisa membantu untuk memantau kegiatan siswa ketika berada di rumah gitu ya. Yang tujuannya supaya bisa menciptakan pembelajaran yang tidak monoton serta memunculkan referensi sumber belajar yang beragam agar kegiatan pembelajaran matematika di kelas itu lebih semangat, anak-anak lebih antusias gitu ya Bu ya. Ya oke. Kira karena waktunya sudah mepet, kita sudah berada di penghujung kegiatan coaching ya Bu ya. Sampai ketemu di 3 hari ke depan. Nanti kita ngobrol lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Saya ingin tahu progres Ibu apa setelah Ibu membuat RPP berdiferensiasi. Kira-kira antusias siswa Ibu pada pembelajaran matematika ini bagaimana? Nanti kita lihat bersama-sama gitu ya. Terima kasih Ibu, sehat selalu, semangat, jangan pantang menyerah, laksanakan tugas yang sudah Ibu utarakan tadi. Selamat siang Ibu, ya sama-sama ya. Selamat siang Bu Alifa. Selamat siang Pak Jun. Gimana tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak Jun. Terima kasih Bu Alifa telah melaksanakan proses coaching. Jadi di sini saya akan menyampaikan hasil observasi dulu ya. Jadi yang pertama bagaimana Bu Alifa menilai proses coaching tadi? Seperti apa? Alhamdulillah Pak Jun,
siang ini saya sudah selesai melaksanakan proses coaching dengan Ibu Mudira. Jadi kegiatan atau proses coaching yang saya lakukan menurut saya sudah sesuai dengan algoritma. Kemudian saya juga sudah mengembangkan kompetensi yang ada pada proses coaching itu, yaitu kompetensi memberdayakan coach saya. Gitu Pak Jun. Kemudian Bu Alifah, apa yang membuat Bu Alifah menilai demikian seperti itu? Jadi saya bisa berkata demikian. Jadi saya merasa pada saat saya melaksanakan proses coaching tadi, Pak Jun, saya sudah berusaha untuk memberdayakan coach saya, yaitu dengan cara membantu coach saya untuk membuat rencana aksi yang lebih spesifik, sehingga coach saya bisa memunculkan ide-ide yang luar biasa, sehingga coach saya bisa menyelesaikan permasalahan yang kami diskusikan siang ini, yaitu terkait bagaimana caranya menunjukkan motivasi belajar siswa coach saya pada pembelajaran matematika khususnya. Ya Pak Jun, seperti itu Pak Jun. Oh, berarti dalam tadi Tina sudah sudah membuka rencana aksi ya, terutama yang dengan coachingnya yaitu Bu Mudira. Jadi ide-ide untuk menyelesaikan masalah juga, dan itu luar biasa. Oke, Bu Alifah, jadi saya sudah melakukan observasi Bu Alifah ya. Tentunya dalam observasi ini ada hasilnya. Ya. Nah, dalam hal ini bolehkah saya setelah observer menyampaikan hasil observer saya? Dengan senang hati Pak Jun. Jadi dengan Pak Jun menyampaikan hasil observasi Bapak, saya bisa melakukan perbaikan diri pada kegiatan coaching saya di lain waktu Pak Jun. Oke, tadi menurut saya Bu ya, selaku observer Bu Alifah tadi sebagai coach, saya tentunya sudah bagus ya, sangat bagus dalam melaksanakan coaching sesuai dengan beban yang sebelumnya kita sudah sepakati. Jadi yang pertama tadi jenengan atau Bu Alifah sudah mengembangkan 3 kompetensi. Okay? Yang pertama adalah mendengarkan aktif. Jadi di situ Bu Alifah sudah bebas dari pelabelan, asumsi, saya dapat menangkap emosi coaching itu sendiri selaku pemikiran. Kemudian tadi juga saya menilai dalam proses coaching itu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, yaitu mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari coaching itu semua. Kemudian yang ketiga yaitu sudah melaksanakan kompetensi yang memberdayakan coaching itu, jadi memunculkan aksi, rencana aksi, dan memunculkan juga ide-ide untuk mencari solusi yang berasal dari coaching itu sendiri. Yakni Bu Mudira utamanya adalah pembelajaran matematika di kelasnya Bu Mudira. Kemudian selanjutnya Bu Alifah, bagaimana pendapat jenengan berdasarkan hasil pengamatan yang sudah saya sampaikan? Mungkin bagaimana pendapat dari Bu Alifah tadi? Terima kasih Pak Jun atas hasil observasinya pada kegiatan coaching saya. Senang sekali Pak Jun pada siang hari ini berkenan untuk menjadi observer pada kegiatan coaching saya. Senang sekali Pak Jun memberikan masukan terhadap hasil coaching saya siang ini, dan apa yang sudah Pak Jun utarakan tadi terkait dengan pengembangan kompetensi itu akan menjadi motivasi bagi saya untuk bisa mengembangkan kompetensi yang saya miliki pada kegiatan coaching saya berikutnya Pak Jun. Oke, tadi saya juga melihat ya, saya melakukan observasi itu Bu Alifah sudah mampu melaksanakan proses coaching itu sesuai algoritma, jadi sudah mengembangkan kompetensi inti coaching tersebut. Kemudian ada beberapa hal yang bisa dikembangkan lagi Bu Alifah ya. Tadi dengan sudah mengembangkan tentang memberdayakan coach. Untuk selanjutnya Bu Alifah, mungkin kalau ada waktu pelaksanaan proses coaching, apa yang jenengan ingin kembangkan lagi, kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan lagi Bu Alifah? Iya, jadi terkait dengan kegiatan coaching berikutnya ada beberapa kompetensi yang ingin saya utarakan lebih lanjut, lebih saya gali, yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan juga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Pak Jun. Kaitannya dengan kompetensi mendengarkan aktif, saya akan berusaha untuk hadir penuh dalam proses kegiatan coaching saya.
Jadi saya akan berusaha untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga coach saya nyaman ketika proses coaching dengan saya. Yang kedua, saya juga akan berusaha untuk menggali dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya sehingga coach saya bisa mengungkapkan dengan bebas dengan leluasa ide-ide yang luar biasa sehingga coach saya bisa menyelesaikan permasalahan pada saat coaching itu berlangsung. Rencana yang luar biasa, ya. Jadi semoga apa yang dengan rencanakan bisa terlaksana, ya. Dan tentunya lebih baik dari apa yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Kemudian dari diskusi ini, Bu, ya, tentunya jenengan punya rencana untuk kedepannya, apa yang jenengan akan lakukan, akan melaksanakan coaching kapan, dengan siapa, seperti itu bisa diceritakan. Jadi rencana saya ke depan dalam kegiatan coaching, saya bisa melaksanakan coaching saya tidak hanya dengan siswa, tapi juga dengan rekan sejawat atau dengan yang lain, dengan mengikuti alur tirta yang lebih baik lagi. Kemudian saya bisa mengembangkan 3 kompetensi, yaitu kompetensi mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot, serta memberdayakan coach saya. Ketika 3 kompetensi itu saya bisa kuasai dengan baik, saya berharap proses coaching yang saya lakukan juga bisa berjalan dengan baik dan maksimal. Luar biasa, Bu Alifa, ya. Mudah-mudahan dengan observasi ini menjadikan Bu Alifa semakin bagus dalam proses pelaksanaan coaching. Untuk depannya tetap semangat, harapannya bisa melaksanakan coaching di lain kesempatan dan juga dengan teman-teman atau dengan rekan sahabat atau mungkin siswa, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada diri mereka bisa terselesaikan. Tetap semangat, Bu Alifa. Sekian, ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi video praktik demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga video ini bermanfaat untuk Bapak Guru hebat yang ada di Indonesia. Sekian, salam guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.